Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk ke materi terakhir dari mata kuliah kualitas dan pengujian perangkat lunak, yaitu Test Driven Development. Sebelum masuk ke Test Driven Development-nya, ada baiknya kita membahas sedikit dahulu tentang unit testing yang kemarin teman-teman sudah pelajari secara mandiri di LMS. Inti dari unit testing sendiri itu sebetulnya adalah mencoba atau melakukan testing di level granularity yang paling kecil dalam sebuah sistem. Mungkin kalau teman-teman kurang familiar dengan kata unit itu bisa diartikan tergantung dari teman-teman menganggap unit itu apa. Misalkan bisa saja satu fungsi disebut sebagai satu unit. Atau kalau teman-teman mau granularity-nya lebih kecil lagi, misalkan satu metode, entah itu prosedur atau bentuknya function, atau kalau kita nyebut metode tuh metode bertipe void atau metode bertipe data, seperti itu. Nah, itu kita bisa saja menyebut satu metode sebagai satu buah unit. Atau bisa saja mengkombinasikan dua metode sebagai sebuah unit. Artinya ketika kita berbicara unit sendiri, itu bebas saja mau menganggap unit itu seperti apa. Tapi memang, karena memang urutannya kan mulai dari unit testing ke integration testing, dari integration testing ke system testing, dan terakhir kita akan tutup dengan user acceptance testing. Nah, tentunya unit testing ini diharapkan memang menguji coba si sistemnya dalam kondisi yang paling kecil, seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit demokan saja langsung bagaimana kita mensimulasikan unit testing. Dan inilah yang juga saya bilang ke teman-teman bahwa all the job vacancy di dalam software engineering itu starting from programming. Jadi teman-teman mau nggak mau memang harus ya programming karena memang anak informatik seperti itu. Saya share screen dulu sebentar. Sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Oke. Kita akan bikin new project. Yang mau mengikuti silahkan, yang nanti mau melihat saja juga dipersilahkan. Di sini teman-teman bisa aja memilih Java, project Java biasa seperti yang teman-teman pernah buat sebelumnya di IntelliJ IDEA. Tapi kalau saya pribadi, saya suka pakai Gradle atau pakai Maven. Gunanya apa? Ya teman-teman tahu sendiri, Maven dan Gradle itu adalah semacam repository manager, sehingga kita bisa melakukan instalasi library-library yang kita butuhkan langsung dari si SDK-nya. Terutama Gradle ya, mungkin kalau yang beberapa sudah familiar dengan Android sendiri, yaitu sudah sering pakai Gradle. Nah, kemudian kita tinggal klik next saja. Lalu misalkan saya buat project-nya di sini adalah unit testing kuliah, misalnya seperti itu. Jadi kita menganggap ini adalah sebuah percobaan simulasi di kuliah. Saya klik finish. Nah, enaknya kalau kita pakai Gradle, ini masih muncul layarnya? Atau sudah tidak muncul? Hilang, Pak. Hilang ya, saya share lagi deh. Nah, sekarang muncul lagi ya. Nah, secara otomatis kalau kita pakai yang Gradle, itu kita sudah diinstalkan JUnit. JUnit itu adalah library yang digunakan untuk membantu kita melakukan unit testing. Mungkin juga teman-teman kalau melihat video yang kemarin juga memanfaatkan Mockito untuk instrumen testing seperti itu. Instrumen testing intinya kita mencoba dari segi tampilan antarmuka di Android ataupun juga XML-nya seperti itu, ketepatan mapping value XML-nya. Nah, di sini kita sudah diinstalkan yang terbaru yaitu 5.6. Mungkin kalau beberapa memang akan ada kendala karena si 5.6 ini yang terbaru, biasanya orang jauh lebih prefer pakai yang JUnit 4 seperti itu. Nah, tapi nggak apa-apa kita pakai JUnit 5 saja seperti itu. Nanti kita butuh satu tambahan library namanya saya agak lupa, Hexstar kalau nggak salah, saya agak lupa nanti ya. Nah, itu untuk membantu memanggil fungsi tambahan yang biasanya ada di JUnit 4. Oke, kalau sudah, maka teman-teman akan melihat struktur project-nya. Di sini ada main dan ada test, di mana main itu untuk menyimpan package ataupun juga kelas-kelas yang nanti teman-teman akan create sebagai bentuk
terjemahan dari fungsi yang ada dalam sebuah perangkat lunak. Sementara di bawahnya di sini ada folder test, di mana folder test sendiri itu akan digunakan teman-teman untuk menyimpan unit testing ataupun juga kelas-kelas testing yang digunakan untuk purpose testing. Nah, ya, karena kita masih berada di unit testing, maka kita akan coba dulu membuat sebuah file. Anggap di sini saya bikin sebuah Java class. Lalu misalkan saya bikin aja lah di sini yang sederhana aja, kayak kita kemarin math function seperti itu. Saya bikin sebuah kelas. Nah, kemudian kan di sini teman-teman biasanya membuat beberapa hal, misalnya atributnya apa dan segala macam. Di sini saya hanya ingin memperlihatkan hal sederhana saja. Jadi misalkan saya punya public, sebuah metode public, kemudian tipenya adalah integer, di mana nama metodenya adalah tambah bilangan, seperti itu. Kemudian di sini mungkin kita manfaatkan dua saja, misalkan private, integer, A, B, di mana nanti masing-masingnya di sini. Kok malah share screen sih. Kita bisa generate getter setternya A dan B. Oke, sudah sederhananya seperti ini. Kemudian saya bikin sebuah return di sini A plus B. Seperti itu. Ya, sampai sini kan sebetulnya nggak repot ya. Teman-teman juga sudah bisa paham konsep sederhananya seperti apa. Mau bikin konstruktor juga silahkan. Nah, kemudian kalau kita mau menguji unit testing, ya anggaplah saya tambahin satu lagi di sini ya, biar enak, public, integer, kurangi bilangan. Seperti itu, return A dikurangi B, misalnya seperti itu, sederhananya ini saya nggak akan terlalu pusing-pusing. Kemudian kita akan membuat unit testing. Nah, mana yang disebut unit? Nah, unit bisa aja kita menganggap bahwa tambah bilangan ini 1 unit dan kurangi bilangan ini 1 unit, berarti akan ada 2 unit. Atau teman-teman juga mau mencoba getter setternya, berarti set dan get-nya ini masing-masing adalah sebuah unit, tapi biasanya kita hanya mencoba yang mengembalikan nilai. Yang void yang mengembalikan nilai atau yang return supaya kita bisa ambil nilainya seperti apa. Tapi bisa nggak misalkan kita mencoba void? Bisa, nanti kita mencoba tampilannya. Apa yang tampil di void tersebut, karena kan kalau void kan do something ya, bukan return something, tapi do something. Nah, itu juga bisa. Nah, untuk bisa membuat tesnya, teman-teman, kalau di sini kan enaknya kalau kita pakai si IntelliJ, itu sudah, ini kok nggak enaknya, mengganggu sekali UR screen sharing gitu. UR, ya. Nah, di sini saya tinggal generate saja si tesnya. Kemudian misalkan saya bikin di sini kelas testingnya namanya math function test, biar nanti teman-teman bisa tahu bahwa kelas ini untuk mencoba si math function ini. Kemudian teman-teman juga bisa aja melakukan generate setup ataupun teardown. Ini ada 2 metode yang biasanya standar ada di unit testing. Setup itu biasanya untuk men-setup variabel-variabel yang dibutuhkan untuk ketika kita melakukan unit testing. Dan yang teardown itu setelah unit testingnya seperti apa. Nah, itu bisa aja teman-teman generate. Tapi kalau saya tidak di sini, nah, enaknya lagi kita juga tinggal men-checklist saja mana yang mau kita unit testing seperti itu. Misalnya saya mau hanya 2 saja seperti ini, saya klik OK saja di sini. Oke. Tentunya kita nggak bisa punya metode yang sama, jadi kita tambahkan kata tes saja di belakangnya biar enak. Kemudian di sini juga saya bikin tes. Oke. Di sini ada 2 unit testing. Nah, yang paling penting sebetulnya bukan men-unit testingnya. Kalau ini kan sebenarnya teman-teman bisa dapatkan di YouTube ya. Tapi ilmu testingnya sendiri yang harus dipahami, bahwa ketika kita membuat skenario testing, testing itu harus menguji menggunakan data yang valid atau benar, dan kita juga harus mencoba dalam kondisi yang tidak validnya seperti apa. Jadi misalkan kita harus, kalau dalam sebuah login itu kan bisa dianggap benar, bisa dianggap salah gitu ya. Atau kalau terlalu pusing kita lihat format email lah. Email sendiri kan itu sebetulnya kita bisa memasukkan email benar ataupun juga bisa memasukkan email yang salah. Nah, sistem harus bisa menghandle keduanya. Nah, dalam mencoba pun sama, kita harus bisa membuat 2 buah testing minimal ya.
Tapi tergantung lagi nanti metodenya kalian pakai apa. Ada yang pakai partitioning, ada yang pakai apa, segala macam, itu nanti akan berpengaruh. Berapa jumlah skenario testing yang kalian harus buat. Nah, anggaplah saya di sini hanya mencoba yang benar dulu. Saya misalkan, biasanya ada 3 di dalam unit testing itu. Ada apa saja yang harus disiapkan, kemudian ada kapan si unit testingnya akan dipanggil, dan apa yang akan dikerjakan, seperti itu. Misalnya saya di sini bagi 3 aja, what, when, then. Saya biasanya menandai seperti ini. Kalau sudah, ya kita harus persiapkan dulu misalkan sebuah objek dari si kelas yang mau kita coba. Berarti misalnya kita bilang private math function sama titik math function titik koma, seperti itu. Kemudian ditambah bilangan teksnya, saya akan membuat si objek dari si math function tersebut. Math function sama dengan new math function. Seperti ini. Kapan dipanggilnya? Ya ketika kita memanggil si tambah bilangan. Karena ini tambah bilangan tes. Berarti kita panggil di sini math function dot tambah bilangan. Nah, ada lagi nggak yang harus disiapkan? Ada. Contohnya di sini ada A dan B, berarti kita harus bikin juga di sini, berarti math function dot set A-nya. Itu adalah misalkan 10, terserah aja angka-angkanya mau pakai yang mana. Math function dot set B-nya saya isi 30, berarti kan nanti jumlahnya harus 40 ya. Nah, apa yang dilakukan? Ya kita harus meriksa apakah si fungsi tambah bilangan ini menghasilkan angka 40 ya. Jadi kita bisa panggil namanya bukan accession error tapi accession mana? Oke, titik assert equal. Assert equal itu digunakan untuk memeriksa hasil apakah sama antara yang satu hasil dengan yang lain. Yang dimasukkan dulu nilai yang kita harapkannya berapa. Ini yang kalau kalian lihat di form-form pengujian tuh, sok yang kalian harapkan outputnya apa atau kembalian nilainya apa. Nah, ini nilai si yang kita expected-nya atau yang kita harapkannya. Kita misalnya isi 40, karena kita lagi menguji yang benar ya. Kemudian di sini juga kita bisa panggil lagi tadi si math function yang mau kita jalankan. Si math function-nya tadi kan sudah dipanggil, kita simpan saja dalam sebuah bilangan, misalkan integer hasil di sini, seperti itu. Kemudian di sini tinggal kita bandingkan sama hasil bilangannya berapa. Nah, ini caranya. Jadi gampangnya kita panggil, kemudian kita simpan, lalu kita bandingkan hasilnya apakah hasil yang di math function tadi sama dengan yang 40 ini yang kita tuliskan. Kalau sudah, kita tinggal running saja. Nah, ini berarti tesnya sukses. Artinya memang tesnya valid atau diterima. Nah, kalau misalnya kita ubah, misalnya jadi 30. Nah, ini kan harusnya tidak diterima hasilnya, itu false. Nah, ini kita mencobanya satu unit. Nah, itu tesnya failed. Failnya di mana? Kita tinggal lihat di sini, oh ternyata expected-nya 30, actual itu berarti yang terjadi di kelas yang kita panggil itu ternyata nilainya 40. Nah, ini. Nah, cuman mencobanya ini kan hanya untuk yang benar saja datanya ya. Hanya data yang benar saja gitu. Bagaimana dengan data yang salah? Nah, itu data yang salah pun juga harus yang dicoba. Ya cuman dalam hal ini ketika penambahan ya pasti hasilnya ya benar karena kita pakai fungsi bawaan. Tapi ketika kita meriksa contoh seperti email atau nomor telepon yang nanti kita akan coba, ya tentunya kita akan mencoba bilangan benar dan bilangan salah. Ya kalau di sini ya sama aja. Kalau saya sih lebih what, when, biar enak aja nih. Dan ini third rule di dalam si unit testingnya seperti itu. Ya tinggal kita panggil lagi, tinggal kita copy aja di sini. Ini hasilnya saya balikan lagi ke 40 yang nanti bisa salah. Kemudian integer hasilnya kita panggil, tapi bukan lagi tambah bilangan, tapi jadi kurangi bilangan seperti itu. Dan-nya ya tinggal kita bandingkan. Karena kita masukkannya 10 sama 30, berarti harusnya hasilnya minus
minus 20. Bener ya? 10 kurang 30 minus 20 ya? Oke, kalau sudah, tinggal kita running saja. Nah, ini tesnya successful, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh saya bahwa ya menguji pun juga ngoding gitu loh. Nah, kalau teman-teman tidak mau ngoding tuh gimana ceritanya? Nah, ini juga bisa kita tambahin sesuatu, misalkan kita tambahin annotation-nya, misalkan display-nya, misalkan saya munculkan di sini hasil, misal uji coba apa, itu juga bisa. Uji coba kurangi apa, supaya nanti ketika di tes result-nya muncul seperti itu. Ya ini hanya fitur-fitur tambahan aja sih sebetulnya. Biar nanti kita bisa lihat ketika tes result-nya itu ada petunjuknya. Mana ya display-nya? Oh, ini nggak kelihatan dia. Kalau salah baru kelihatan nanti. Oke, itu sih unit testing. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan, teman-teman. Atau Pak Alif, silakan kalau ada tambahan, Pak. Sementara masih memantau menyimak Pak Adam. Ya, jadi yang kita sebut unit jangan sampai bingung lagi ya. Unit itu berarti ya tergantung teman-teman menganggapnya satuan terkecilnya seperti apa. Nah, kalau di sini saya menganggap satu metode itu satu unit seperti itu. Mana metode yang kita coba ya? Yang tadi kita buat di sini ada tambah bilangan dan kurangi bilangan. Jadi pekerjaan tester berat nggak? Ya berat, tidak ringan. Makanya saya agak-agak aneh juga kata teman-teman yang waktu dulu, saya mah nggak mau ngoding, saya nggak mau programming, saya maunya di tester aja. Loh, tester juga ngoding gitu loh. Ngoding. Tester tuh sering berantem sama programmer loh. Betul. Bahkan ketika pair programming, ketika kita bilang pair programming, itu malah lebih bagusnya yang satu tester, yang satu programmernya gitu. Sehingga mereka bisa tektokan enak. Terutama nanti kita menggunakan pendekatan TDD yang habis ini kita akan bahas ini. Nah, ini yang bisa memungkinkan si pair programming berjalan jauh lebih enak nantinya. Jadi si testernya memberikan tantangan ke programmernya untuk bisa membuat si hasil testingnya jadi benar. Itu intinya sih. Kalau TDD itu. Inti seru-seruannya. Begitu. Silakan teman-teman. Saya ingin kalian bertanya dulu. Lalu apa yang disebut dengan integration testing? Integration testing ya ketika kita mencoba si math function ini dalam satu kesatuan. Contoh misalkan saya punya A plus B plus minus C. Seperti itu. Atau A ditambah B, atau misalnya saya punya sebuah hasil yang dia manggil dua metodenya, dan dia harus dilihat secara bersama. Nah, itu kita sebut sebagai integration testing. Apa itu sistem testingnya? Kita akan lihat si kelas math function ini digabungkan dengan seluruh kelas-kelas yang ada dalam sebuah sistem, sehingga nanti kebutuhan fungsional ataupun non-fungsional yang dibutuhkan di kontrak awal itu terpenuhi. Itu sistem. Apa itu user acceptance testing? Ya, user acceptance testing mah fokusnya ke seberapa besar si usernya sudah bisa menerima sistem ini, apakah bekerja dengan yang dia harapkan atau tidak gitu loh. Nah, 3 yang di awal itu yang nyobanya developer. Yang terakhir user acceptance testing atau UAT itu dicobanya oleh user ataupun juga mungkin ya user ya, bukan orang yang membayar kita tapi usernya gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau kalian ngebayangin saya mah testing nggak perlu ngoding, ya kalian jadi usernya berarti. Atau testingnya mungkin bukan testing yang tapi sekarang QA juga QA engineer, kita nggak bisa sebut sebagai QA yang bukan hanya mencoba usability ataupun juga hanya mencoba menggunakan tools, tapi juga harus ngoding gitu loh. Ya bikin skenario-nya kan. Tuh. Oke, silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Ini teman-teman masih ada di sini? Masih, Pak. Halo. Masih, Pak. Saya takut di walkout. Kalau di kelas walkout kelihatan kan kalian buka pintu keluar gitu, kabur gitu. Kalau di sini kan saya nggak tahu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ini saya kasih contoh yang sederhana ya. Kalau Android kan agak jauh lebih ekstrim lagi karena harus paham XML, harus paham si Java Android-nya segala macam. Atau kalau yang pakai Kotlin berarti harus paham Kotlin-nya seperti itu. Ini saya contoh pakai Java standar aja.
Oke, nah lalu apa yang disebut dengan test driven development? Nanti kalau ada pertanyaan silakan dipotong ya. Test driven development itu adalah model pembangunan atau pengembangan perangkat lunak yang fokusnya adalah tahap pertamanya kita mengembangkan dulu unit-unit testing dari fungsional yang ada, lalu dari unit testing tersebut kita membuat si unit testing tersebut bisa menjadi bernilai true atau tesnya istilah tesnya dianggap valid seperti itu. Lalu baru kita kembangkan fungsinya di atas si unit testingnya tersebut. Nah, kuncinya apa sih? Kuncinya adalah di continuous improvement. Apa itu continuous improvement? Jadi perbaikan yang terus-menerus sehingga nanti fungsi yang kita hasilkan makin baik. Saya akan perlihatkan contoh TDD-nya di sini. Nah, kalau tadi kita membuat justru dari si fungsinya itu sendiri, tadi dari si main, baru kita buat tesnya. Ini kan tadi tesnya kita simpan di sini ya. Nah, ini. Nah, kalau sekarang kita justru menciptakan dulu tesnya. Itu bedanya. Jadi caranya gimana ya? Kita create kelas aja. Saya akan ciptakan di satu project yang sama ya. Saya nggak membuat lagi. Di sini misalkan saya mau bikin yang tadi lah. Kayak di yang saya bagikan itu font validator. Validator test. Nah, seperti itu. Saya ciptakan dulu tesnya ya. Di sini saya masih masuk ke package testing. Kemudian ini saya agak terganggu dengan ini. Oke, nah saya turunkan sedikit. Kalau sudah di sini, saya tinggal mengenerate dulu sebuah test method. Oke, di sini saya misalkan kalau kita berbicara nomor telepon itu ada beberapa yang harus diperiksa. Contohnya, apakah diawali dengan tanda plus atau tidak. Di Indonesia mungkin kurang lazim ya pakai tanda plus, tapi kalau di luar negeri itu lazim pakai tanda plus. Kemudian kalau di nomor telepon Indonesia berarti harus dimulai dengan 62. Kemudian panjangnya tidak boleh lebih dari 13, kalau nggak salah ya, kalau di Indonesia ya. Nah, itu nanti kita akan periksa dalam beberapa hal. Nah, saya akan ciptakan dulu di sini sebuah hal yang general. Misalkan cek number, phone number di sini. Lalu di sini seperti biasa saya bagi lagi jadi ada what, ada when, ada then-nya seperti itu biar enak. Ini nggak kewajiban ya, cuma kalau saya sendiri biar lebih, ya karena ini ngajar ya sebenarnya, jadi biar kalian terbentuk pola pikirnya. Nah, lalu di sini saya masih di testing, belum punya kelas apapun. Saya bikin dulu aja, tadi yang harus disiapkannya berarti private. Misalkan kalau saya mau mencoba font validator test, berarti nanti akan ada kelas namanya font validator. Ya, berarti saya bikin di sini sebuah objeknya, font validator. Kemudian saya bikin di sini font validator seperti itu, titik koma. Lah, pasti masih error. Ya memang biarkan. Justru tugas utama test driven development itu adalah nantinya antara si tester sama si programmernya bisa bekerja sama, tektokan, per programming atau apapun pendekatan yang mereka pakai, itu untuk membuat si yang tadinya error menjadi tidak error. Itu kuncinya. Jadi membangun dulu tesnya, unit testingnya dulu, baru kita bangun si kelas utamanya. Kalau sudah, berarti kan kita akan what-nya di sini kita akan panggil font validator-nya. Sorry, di sini font validator sama dengan new font validator. Pasti masih error. Kemudian biarkan saja dulu. Saya di sini misalkan punya sebuah phone number sama dengan misalkan plus 6281 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini berarti nomor telepon yang benar ya. Nomor telepon Indonesia dimulai dengan plus, ada 62-nya, dan 13 nomor. Kita uji dulu yang benarnya. Tapi biarkan dulu, saya ingin memperlihatkan Anda continuous improvement yang tadi. Ini kita nggak berbicara Jenkins as a tools ya. Kita bicaranya dari segi development-nya ada continuous improvement kalau kita pakai TDD. Nah, kemudian tadi di when-nya adalah kita harus panggil metode yang kita ingin coba. Nah, disinilah kita akan mulai untuk menciptakan si kelas yang tadi, atau bisa saja enggak gitu. Misalkan kita pakai apa ya,
misalkan boolean, karena kita nanti akan meriksa apakah hasilnya true atau false. Boolean hasil sama dengan font validator, yang font validatornya belum ada, sekali lagi. Ini saya tekankan berkali belum ada. Saya panggil di sini misalkan check number. Ini pun metodenya belum ada. Hati-hati ya, belum ada. Nah, kemudian tadi saya bilang karena JUnit 5 ini punya metode yang berbeda dengan JUnit 4, dan memang yang di JUnit 4 itu tidak ada. Nah, saya akan menginstal namanya Hemcrash. Hemcrash itu kita harus menginstal lagi di Gradle-nya, saya ajarkan juga sekalian. Di sini saya pakai yang 2.1. Ini kalian bisa dapat dari si halaman Hemcrash ataupun juga bisa nyari di Gradle page-nya seperti itu. Menambahkannya di build.gradle sama seperti kalian ngoding Android aja. Tambahkan di sini, enter, lewati satu saja biar tahu mana yang bawaan, mana yang tidak, seperti ini. Kalau sudah, biasanya kita nge-sync si Gradle-nya. Caranya kita klik aja tombol gajah yang ada di sini, kita load Gradle-nya. Kita tunggu sebentar. Kalau sudah, nah baru kita bisa pakai si Hemcrash tadi. Oke, di sini saya butuh, sorry, kok jadi malah ke sini. Validator testing, oke nih. Saya panggil sini Hemcrash. Sorry, Hemcrash. Kok belum ya? Hemcrash. Terus saya salah ngetik. Benar Hemcrash. Hemcrash assert, kalau nggak salah ya. Wait, saya lupa. Boleh bantu saya melihat project yang tadi malam saya upload? Saya nggak lupa, baru pertama pakai JUnit 5, saya nggak terlalu familiar jadinya. Wait, saya lihat sendiri aja deh. Oke, Hemcrash. Oh, Matcher, sorry. Kelas Matcher kok, Hemcrash. Matcher. Matcher assert. Right. Matcher assert. Oke. Kenapa saya tadi tidak bisa menekan tombol titik? Oke. Nah, assert date. Nah, ini assert date ini kalau di JUnit 4 dia bawaan, tapi kalau di JUnit 5 dia nggak bisa diakses lagi gitu. Nah, dia membandingkan, berarti kan hasilnya harus true ya, karena tadi nomornya juga true. Ini sama. Kemudian juga kita bandingkan dengan nanti hasilnya. Berarti kita, sorry. Di sini nilai hasilnya apa dibandingkan dengan yang dari nanti kita panggil metodenya seperti itu. Metodenya tadi ada di font validator dot tadi apa ya? Check number. Sorry. Assert. Sorry, saya nggak lupa. Assert. Oh ya, matcher.is-nya. Jadi apakah hasilnya tuh true atau false? Nanti kita tinggal lihat di sini matcher.is. Oh sorry, is-nya itu kecil kalau nggak salah ya. Matcher atau matchers. Di sini hasilnya true. Seperti itu. Oke. Nah, ini anggap saya baru selesai menciptakan si unit testingnya ya. Belum kita menciptakan si physical class-nya. Nah, ini yang dimaksud dengan TDD. Jadi kita menciptakan dulu unit testingnya, baru kita ciptakan actual class-nya. Caranya gimana? Nah, ini enak kalau kita pakai IntelliJ IDEA. Caranya tinggal kita generate saja. Di sini command N lagi C. Ini biasanya kita klik font validator. Di sini ada tanda bohlam kecil. Nah, ini ada shortcut-nya, mangga Anda ikuti. Kalau di Windows apa juga diikuti saja. Di sini tinggal create class. Nah, kemudian kita menyimpannya jangan di package test lagi, tapi kita simpannya di main. Kalau sudah oke. Nah, sama dia diciptakan. Nah, ini yang dimaksud dengan TDD. Jadi kelas ini dibuat berdasarkan si testing tadi. Kalau sudah, balik lagi ke testing. Apalagi yang bisa dicek gitu ya. Oh, check number. Nah, tapi di sini karena saya ingin memeriksa string, kita itu punya sebuah interface di Java
yang bisa kita manfaatkan, library ya. Nah, itu namanya predict, itu untuk bisa membantu kita mengecek si string-nya. Jadi banyak fungsi tambahan. Bisa di sini implement saja. Predicate, si predicate ini kita meriksa si string-nya. Nah, kalau sudah seperti itu, biasa kalau interface berarti kita harus implement metodenya, tinggal kita implement metode saja. Nah, di sini ada banyak macam, kita pakai yang tes saja di sini, kita klik OK. Nah, tentunya tadi kan kita memanggil si font validator testnya ini check number. Sementara ternyata ketika kita pakai predicate, dia menghasilkan si implement method berupa tes. Nah, ini kan nggak nyambung antara tes dengan si tadi apa namanya? Check number. Nah, di sini kita tinggal ganti aja. Nah, ini kita sebut dengan continuous improvement. Di sini pair programming jalan nih. Kalau kalian ngertinya memang secara pair programming. Kita ganti tes saja. Selesai kan? Nah, tes ini nanti mengacu ke yang sana tadi gitu loh. Mengacu ke si font validator yang ini. Nah, si font validator ini tentunya kan juga dia juga punya siapa namanya ini parameter. Kemudian kita diisikan di sini juga phone number-nya. Nah, ini yang kita sebut dengan continuous improvement ketika kita pair programming, dan ini pair programming menggunakan si pendekatan TDD seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal bikin saja di sini. Di font validator-nya return false, biasanya kan kita bikin if then else ya. Ini kenapa saya ceritakan ini dulu, biar nanti teman-teman bisa menyederhanakan sintak yang teman-teman hasilkan. Kan kalian biasanya bikin gini, if, sorry di sini juga harus ada phone number-nya ya. Private phone number, private apa ya, string, sorry. Private string phone number, di sini pun juga saya ganti phone number biar lebih familiar. Nah, ini clean code supaya nanti kita nggak pusing S itu apa ya. Nah, ini gunanya clean code di sini. If phone number, misalkan dot start with itu berarti dimulai dengan plus 62, maka dia benar gitu ya. Maka dia akan mereturn true. Selebihnya dia akan mereturn false. Nah, ini teman-teman bisa aja kayak begini. Tapi kan yang diperiksa sama kita bukan hanya plus 62-nya, tapi length-nya juga kan. Jadi teman-teman akan create dan lagi di sini, cuma kita tambahkan satu kurung lagi. Satu kurung di sini dan satu kurung di belakang. Kemudian kita akan bikin lagi di sini. Sorry, dan-nya di sini. Dan phone number-nya dot length itu sama dengan 13. Misalnya anggaplah kita harus sama dengan 13 seperti itu. Maka dia return true. Nah, ini sebenarnya bisa disederhanakan. Nah, ini yang kita sebut dengan continuous improvement sekali lagi. Memang yang ini benar, tapi kan jadinya berapa baris nih? 4 baris ya. 5 lah sama satu enter kosong seperti ini. Ini sebetulnya kalau kalian bikin metode yang berparameter, itu kita tinggal saja bilang gini, return phone number dot start with. Nah, start with ini kan dia menghasilkan nilai boolean. Ini ada petunjuknya di sini. Ya udah, kita langsung saja phone number-nya dimulai dengan plus 62 dan nah, ini kita sebut dengan continuous improvement kayak gini. Phone number, sekali lagi ini bukan continuous improvement kayak kita pakai Jenkins segala macam, tapi dalam sebuah prosesnya kita bisa sebut ini continuous improvement. Dot length-nya kita sama dengan 13, seperti itu. Nah, otomatis kita coba sekarang, apakah hasil dari sini kita sudah bisa mendapatkan nilai yang benar? Tinggal run saja. Oke. Masih failed-nya di hasil. Itu benar hasil first number. Berapa ya? Oh, sorry. 13 itu kan tidak sama plusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Oh, kelebihan 1. Nolnya. Oke, kalau sudah kita run lagi.
Kok masih failed ya? Plus 62. Yang matchernya Pak Adam. Matchers ya? Oke. Gitu. Nah, oke, sudah. Successful. Nah, di sini sudah benar. Tapi saya sekali lagi menekankan harus ada tektokan lagi nih, continuous improvement yang jauh lebih bagus. Contoh, di sini kan satu testing ini untuk mencoba cek phone number secara panjang maupun secara start with-nya. Padahal harusnya kita lebih bagusnya memisah-misah biar nanti coba berapa kali. Atau kita coba dulu dengan yang benar ataupun salah. Misalkan cek number, true. Ini kan hanya untuk mencoba yang tes benar. Sekarang kita akan bikin lagi, saya akan copy paste saja di sini. Untuk cek number yang false. Yang nilainya harus false. Kan mencoba tuh uji salah dan uji benar. Nggak boleh benarnya doang. Di sini harus false, ya berarti kita tinggal tambahkan saja di sini, misalkan maunya 1 lagi gitu. Jadi kan tadi ada 14 string ya. Di sini, kalau sudah kita running, kalau udah true, berarti benar. Oke, benar ya tesnya. Nah, kemudian si testernya improvement lagi. Oh, saya meriksanya pengen tidak memeriksa dalam 1 kali ini 2 gitu. Dalam 1 kali ini mana? Dalam 1 kali memeriksa itu 2. Kalau ini kan langsung start with 62 dan phone number. Ya kita bisa coba satu-satu. Misalnya kita bikin yang start with-nya dulu aja, hanya untuk meriksa start with-nya kita coba uji benar dan uji salah. Kemudian phone number-nya kita uji coba yang benar dan salah. Itu tentunya akan menjadi lebih baik. Itulah TDD. Oke, selesai materinya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, teman-teman aktifkan, karena ini sudah mau mendekati akhir. Ini biar apa kita kasih spasi deh. Gitu. Halo, teman-teman. Still wake up? Iya. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Dan diskusilah. Karena ini pertemuan terakhir ya, jangan terlalu banyak diam. Silakan. Kalau teman-teman biasanya model development-nya apa? Kalian pakai namanya tuh model driven development. Di mana kalian creating model analitiknya dulu, contoh kalian bikin DFD atau use case segala macam, bikin IRD-nya dulu, kemudian dari si DFD-nya atau use case-nya kalian translate menjadi sebuah fungsi, kalian creating unit testing, nah itu namanya model driven development. Ada yang nanti pengembangan namanya domain driven development, jadi teman-teman pahami dulu, di sebelum kita menjalankan SDLC itu ada satu tahapan besar dulu namanya domain engineering. Nah, itu supaya nanti teman-teman bisa membuat level abstraksi yang jauh lebih baik. Nah, itu biasanya nanti di S2 lah. Kalau teman-teman nanti memang minat belajar software engineering, itu bisa dipelajari di S2 nanti. Nah, untuk yang S1, TDD ini sekarang memang bukan ilmu yang umum dipelajari di S1, tapi saya mulai ajarkan karena memang industri sudah bukan mendekati lagi, bahkan sudah sering ke arah sana gitu. Terutama juga penggunaan pair programming itu pun juga jadi hal yang dipertimbangkan sebagai sebuah skills yang bagus untuk teman-teman masuk ke industri. Nah, itu tadi unit testing dan test driven development. Silakan yang mau bertanya. Diskusinya. Nah, ayo. Sudah jelas belum? Diam artinya paham, diam artinya masih berpikir. Untuk bahasa program lain berarti berbeda ya Pak ya? Tergantung dari bahasa programnya ya Pak ya? Hanya bedanya kalau konsep sama, bedanya hanya di library, bedanya hanya di metodenya. Itu aja sih ya, kayak masih sama nih language-nya, masih pakai Java kene. Yang satu JUnit 4, yang satu JUnit 5, itu kan cuma beda metode. Pak error. Nah, justru di situ tantangannya. Kalian cari. Di Stack Overflow kan banyak. Di YouTube ada banyak sekali, bahkan menjelaskannya sampai pakai video gitu, walaupun yang menjelaskannya orang India gitu ya. Nah, itu bisa kalian dengarkan gitu. Dan disitulah makanya saya bilang programming itu belajarnya seumur hidup. Kalian sekarang master Android, di 2 tahun lagi belum tentu bisa mastering Android lagi. Karena mungkin teknologi bahasanya sudah bergerak.
Yang dulu sangat ahli di Android pakai Java Androidnya, tiba-tiba keluar Kotlin, dia belajar lagi. Tiba-tiba keluar Flutter, dia belajar lagi. Dari situlah kita punya bukan banyak skills ya, kita makin mendalami apa yang kita renangi gitu loh, seperti itu. Makanya enak sebetulnya hidup di zaman yang sekarang karena pekerjaannya sudah sangat spesifik. Beda dengan zaman saya dan Pak Alif dulu, kita minimal harus 3 bahasa bisa gitu loh. Kayak misalkan web saja jangan hanya misalkan PHP, tapi juga yang .NET-nya kita harus bisa. Kalau mau pakai yang desktop, berarti kan kalau dulu masih desktop masih bagus ya. Kalau sekarang udah jarang lah sekali orang yang membuat desktop gitu. Itu harus bisa. Pascal itu apa? Delphi ya Mas ya? Delphi. Kemudian Basic itu pakai Visual Basic-nya. Kemudian pakai Java-nya gitu. Nah, itu ada banyak yang kita harus pelajari. Kalau sekarang mah enggak spesifik. Saya mau jadi kayak engineer. Kalau dulu mah kita nggak bisa. Kita maunya jadi apa? Programmer. Programmer KB hajar gitu. Kalau sekarang enggak. Bahkan udah sampai spesifik banget kayak si UX engineer dan UX researcher itu dibagi 2. Padahal sebetulnya ya, kalau saya berharapnya kalian bisa dua-duanya dalam satu paket gitu. Tapi karena kita menuju era DevOps, di mana satu orang kita menyebut sebagai software engineer itu diharapkan menguasai lintas bidangnya, itu penting sekali juga untuk bisa mempunyai multi skills. Tapi DevOps pun it doesn't mean kamu harus bisa menguasai seluruh skill, enggak gitu loh. Cuman mengetahui tidak blank sama sekali, nah itu jauh lebih baik. Misalkan saya programmer, tapi saya juga concern ke UX-nya. Nah itu kan jauh lebih baik. Saya concern juga ke designing-nya, itu juga baik. Concerning ke testing engineering-nya, nah itu juga baik gitu loh. Makin ilmunya bertambah pun dia makin punya banyak pengetahuan. Itu yang dikejar sama kita kan. Dan kalau orang luar udah nyampe sana, di Indonesia belum. Yang saya baru tahu tuh hanya beberapa lulusan ITB yang bisa menjadi DevOps langsung di fresh graduate-nya gitu. Kalau yang lain bisa, tapi mungkin butuh waktu dulu sehabis graduate. Enak kan kerja di software engineering? Semuanya terukur, benar salah terukur. Kata IDE salah, ya berarti salah, dia gitu aja. Jauh lebih enak di informatika, kenapa? Ya karena kita tidak dihadapkan dengan hal-hal yang bertanya mau makan di mana kayak ke cewek gitu loh. Hai cewek, mau makan kemana? Itu kan pusing ya. Udah bener pun bisa jadi salah gitu. Nah kalau informatika, ketika kalian running code-nya, nggak jalan, ya sudah. Kalian bikin desain, ternyata desainnya nggak disupporting sama bahasanya, ya sudah diganti. Kan lebih terukur. Kemudian bikin margin, bikin warna, apa segala macam, kalian berbicara UI dan UX pun juga bisa dibuat gitu loh, bisa di-real-kan. Kurang enak apa lagi gitu. Saya tidak bilang ilmu yang lain tidak enak, tapi karena saya hanya belajarnya informatika, maka saya bilang enak untuk informatika gitu. Tapi beberapa kali saya lintas keilmuan ya, itu agak sulit. Kenapa agak sulitnya? Ya mungkin karena memang saya tidak terbiasa di sana. Dan yang kedua, terlalu banyak hal-hal yang sifatnya kualitatif. Nah, itu lebih sulit. Makanya riset di area software engineering itu sangat kuantitatif. Bisa nggak kualitatif? Bisa. Ada beberapa. Bahkan yang usability testing itu kan sebetulnya lebih bagusnya kualitatif ya. Walaupun bisa yang kuantitatifnya seperti itu. Itu dari saya dan Pak Alif. Silakan ada pertanyaan. Saya ingin kalian menjawab deh, ini apa yang saya jelaskan sama Pak Alif tadi jelas nggak? Ngerti nggak gitu? Unit testing, TDD, tadi Pak Adam sudah mendemonstrasikan dengan studi kasus, step by step-nya, terus TDD gimana. Jangan kira saya hafal ya, assert-nya ada assert apa saja, itu enggak, saya nyontek semuanya. Tapi saya tahu bahwa untuk unit itu ketika memeriksa hasil itu pakai assert, cuma assert-nya ada assert error, ada assert equals, ada assert like, ada assert that. Nah itu mah nanti saya akan belajar lagi gitu di
Tetap aja kan Tadi kita Stack juga Overflow baca ada manual tutorialnya. ya, baca Betul. dokumentasi tutorial gitu. Kalau udah di level implementasi mah. Ya, jadi Yang kayak penting kan accept date konsepnya itu untuk dipahami meriksa, gitu ya. accept date itu untuk memeriksa hasil boolean tadi. Kemudian si assert equals tadi untuk meriksa hasil perhitungan. Kemudian kalau untuk assert display ada lagi, misalnya dia meriksa apakah hasil displaynya sama atau enggak. Nah itu ada lagi. Saya pun juga tidak hafal dan jangan berusaha untuk ngapal. Yang penting tadi hafal what, when, then-nya itu loh. Oh berarti saya harus pertama ngapain, kemudian saya when-nya itu, oh berarti saya akan melihat mana metode atau unit yang mau saya uji coba, then itu berarti apa yang mau dibandingkan gitu loh. Itu yang boleh dihafal, tapi kalau sintaksnya jangan. Jangan Kayak ngapalin matcher.is itu ngapain, itu mah tinggal cari gitu. Jangan dihafal ya. Pak, Nanti udah mau nanya, terbiasa Pak. kalau banyak kasus Boleh. lagi gimana? Boleh. Di tes engineer itu apakah ada juga yang mengefisienkan algoritma gitu, selain mengecek kesalahannya gitu? Efisiensi algoritma biasanya justru ada di level programming, Mas. Efisien gitu. Ada. Bukan Cuman di hubungannya tes dengan engineer, performance kan? system ya. Hubungannya sama performance system. Artinya dia kayak engineering yang memang lagi menilai performance-nya. Itu bisa disederhanakan begitu. Tapi biasanya dibantu juga dengan si engineer di code engineer-nya seperti itu. Tidak bekerja sendirian. Bayang ya? Ya, Pak. Jadi tester bekerjanya di performance measurement, menilai performance, kualitas performance seperti apa. Salah satu penyaranannya di testernya adalah tolong sederhanakan algoritma ini big O-nya terlalu besar. Setelah dihitung, maka nanti engineer-nya bekerja atau mungkin testernya memperbaiki sendiri. That's why we call continuous improvement. Hati-hati ya, kadang-kadang kalian terlalu menyempitkan makna continuous improvement yaitu dengan saya harus pakai Jenkins yang memungkinkan apa-apa. Enggak, continuous improvement itu jauh lebih kepada kita memperbaiki apa yang kita produce di engineering itu sendiri. Nah, karena kita engineering-nya software, ya berarti software engineering-nya. Gitu loh. Itulah makanya saya bilang tester nggak boleh buta ngoding. Kalian hitung performance, bilang jelek ya, gimana cara memperbaikinya? Ya, kalau kalian nggak bisa ngoding tuh gimana caranya? Tahu ini harus pakai design pattern apa supaya jauh lebih optimal, harus pakai strategi apa harus lebih optimal. Strategi algoritma ada banyak, ada divide conquer, ada greedy, ada brute force, dynamic, branch and bound, rekursif. Nah, kalian pakai yang mana? Ya, kalau kalian nggak pernah belajar ngoding, nggak pernah belajar algoritma, nggak pernah belajar programming, dan nggak pernah mau nyemplung, ya nggak bisa jadi tester. Hati-hati ya, tester itu bukan hanya bilang baik atau buruk, itu mah user nanti. Bukan tester namanya, user. Karena kan gini, kamu nanti bakal ngasih masukan ke programmer, kan, ini harus begini, harus begitu. Itu kan udah teknis sekali ya Pak Adam ya? Betul. Dan karena kalian engineer, please, ngoding, programming, udah nggak ada lagi kuncinya. Kalian tuh engineer. Kalau engineer, orang iso ngoding, ya jangan jadi engineer. Nggak bisa, ngoding tuh levelnya level masih cupu ya. Programming lah. Problem solving. Problem solving. Yang mulai starting from coding until programming gitu loh. Coding, algoritma, itu jadi penting. Struktur data, penting. Pak, saya nggak bisa gagal di semester 2. Woi, hidup kalian tuh sudah jauh dari semester 2. Masa sekarang sudah semester 7 masih nggak bisa struktur data? Kan kemampuan ngodingnya pun juga pasti makin baik, kan? Belajar ulang lagi apa yang diajarin Bu Tati dulu ataupun dosen struktur datanya. Dulu boleh aja saya bodoh, sekarang nggak boleh. Gitu prinsipnya. Dulu saya nggak bisa ini, boleh, tapi sekarang harus bisa. Dan kalian lebih enak dibanding zaman saya sama Pak Alif dulu. Nyari tutorial aja susah. Wah, sekarang dulu zaman mana ada Stack Overflow terus. Dulu masih nyari dari GitHub pun juga masih belum sebagus sekarang gitu. Iya. Itu pun GitHub juga kalau udah mau nge-cloning project dan project yang lebih dari berapa mega tuh udah males. Karena lemot, dulu 2 mega aja bisa sejam. Sekarang sejam kalian udah bisa dapat bergiga-giga gitu kan. Nah, itu sudah jauh lebih baik. Bahkan kita bisa pakai Zoom kayak gini. Zaman dulu
Jangan harap. Nggak ada. Kebayang ya kalau zaman dulu kejadian pandemi gitu udah selesai, kita nggak belajar apa-apa itu. Handphone aja saya nggak punya handphone smartphone, dulu masih pakai feature phone gitu. Zaman kalian mah alhamdulillahnya kita udah ready gitu. Jadi dikasih cobaan sama Allah tuh ya udah pas waktunya. Kita masih bisa ketemu di Zoom. Makanya kalau kalian malas-malas pakai Zoom ya udah, nggak ngerti lagi aku. Pak, saya malas pakai Zoom, ya Allah gitu. Terus mau gimana? Nggak mau kuliah ya nggak apa-apa. Toh kita juga kan nggak Zoom setiap minggu kan. Sip, semuanya beres berarti ya untuk TDD dan unit testing. Saya ingin kalian menjawab deh. Kalian dapat nggak sekitar 60% dari apa yang kami jelaskan tadi? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Dapat ya? Kebayang proses Dapat, Pak. TDD-nya, kebayang ya? Tapi bukan berarti TDD tidak membangun use case ataupun juga DFD ya, itu tetap dibangun gitu loh ya, tergantung pendekatannya kalian pakai apa. Tapi lebih kepada ketika kita mau implementasi, nah kita creating dulu si unit testingnya instead of kita creating yang actual kelasnya, itu aja intinya. Nah kita memandunya pakai si testingnya dan tentunya dengan diikuti continuous improvement sebagai semangat untuk terus memperbaiki kodenya, walaupun sudah benar ya kita harus bisa terus tingkatkan itu intinya. Oke, karena ini pertemuan terakhir, berarti saya dan Pak Alif, nanti juga Pak Alif akan memberikan sedikit pesan. Kalau saya pribadi, ya itulah pengujian dan kualitas perangkat lunak. Ya, it's not an easy things like you imagine before, bener nggak ya? Kan kalian ketika mau ngambil riset di area quality ataupun juga testing, kalian mikirnya, wah, it's just an easy way to graduate from university. Ternyata enggak gitu loh. Ini ya, it's not hard, but it's not easy. Jadi antara itulah. Kalian harus bisa engineering-nya, menilai sesuatu yang kualitatif menjadi sesuatu yang kuantitatif gitu loh. Ada matriksnya, ada tools-nya. Kalian hitung, kalian perbaiki, dan itulah yang kita sebut dengan quality. Kalau dari saya itu silakan Anda belajar. Kemudian juga kalau misalkan ada yang mau murtad dari tema PSTA-nya sih juga silahkan gitu ya. Kami masih sedikit sekali ya Pak Alif ya. Yang ngambil tema Kadang-kadang quality suka sedih ya Pak Adam ya. Iya, ini Ikut ilmu yang kelas rame ini loh. misalkan berapa banyak. Bahkan Rame TDD padahal belum kalau ada mau yang di- ngambil ya. sebagai riset ya. Riset ya, TDD. Belum ada loh. TDD belum ada. Belum. Domain driven belum ada. Iya. Kalau model driven udah banyak ya. Quality juga banyak hal yang Bahkan ya untuk itu lagi yang itu lagi. Bahkan untuk yang mengangkat khusus topik tentang testing itu sendiri juga kayaknya nggak ada apa ada nih. Nggak ada. Testingnya itu sendiri gitu. Iya makanya. Ya itu sih. Padahal banyak susahnya. yang bisa digarap gitu. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya sih kan semester ini membuka 2 mata kuliah pilihan ya. Ada ini manajemen data dan pengetahuan, dan ada PKPL atau kalau saya senang menyebutnya kualitas dulu ya, kualitas dan pengujian perangkat lunak gitu. Sebetulnya saya ingin membuat kalian tuh lebih terbuka matanya. Sesudah terbuka matanya nyesel kalau nggak ngambil ini. Jadi takaran saya dan Pak Ali sukses ngajar ini ya kalau kalian nyesel, aduh kenapa gue nggak ngambil ini ya temanya ya gitu. Kenapa ngambil yang lain gitu. Kalau nggak nyesel ya berarti saya gagal sama Pak Alif. Nggak apa-apa, kita coba lagi ya Pak Alif ya. Kita mah orangnya nggak kapokan soalnya. Iya. Sudah Santuy berapa lah. tahun Pak Alif? Dari 2010 ya kita selalu yang paling sedikit share-nya. Paling Share sedikit risetnya paling sedikit kelompok B. 10. Tenang aja. Iya. Bahkan pernah cuma Tapi yang penting 3 ya. outputnya lah. Pernah cuma 3 atau 5 itu saya kurang hafal. Iya Jadi segitu. dari mahasiswa yang lulus sekitar 190-an, yang ambil kelompok B cuma 5. Ya nggak apa-apa, kita nggak kapokan orang. Iya. Sudah terbiasa jadi loser kita. Sudah terbiasa jadi pecundang. Jadi kalau menang kaget gitu nanti. Oke, silakan Pak Alif. Secara Ada yang mau quantity disampaikan, Pak? ya. Oke baik, tidak banyak. Ini karena berhubung ini pertemuan terakhir, harapan saya adalah
kalian bisa mendapatkan semua ilmu yang kami sampaikan, bahwa kalian sekarang punya wawasan baru di ilmu rekayasa perangkat lunak, khususnya di pengujian dan kualitas atau software quality, bahwa banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Jadi tidak sesederhana atau tidak sesimpel mungkin kalian bayangkan selama ini. Oh, proses pengujian itu cuma gini, cuma begitu, atau misalkan kualitas itu seperti apa, cuma begini begitu gitu ya. Nah, harapan saya selain juga kalian bisa memahami konsep, juga kalian bisa memahami dan menguasai tools ketika, ya, karena kan ini juga bukan cuma untuk dipahami, tapi juga untuk kemudian diterapkan gitu ya. Nah, tadi pertemuan kita hari ini di Pak Adam tadi sudah memberikan demo bagaimana caranya mulai dari kita membuat unit test, kemudian bagaimana tadi mensimulasikan TDD seperti apa. Nah, di situ ada beberapa kemampuan yang harus kalian pahami dan itu juga digunakan, dan tapi bukan berarti kalian bukan tools yang kalian pelajari gitu, bukan kalian harus hafalkan gitu ya. Ya tools mengikuti lah. Ada dokumentasinya, kalau tools itu gampang lah. Ada tutorial, dokumentasinya gitu kan. Tapi konsepnya gitu kan. Bagaimana cara kalian menyusun strategi pengujian yang baik gitu ya. Seperti itu aja dari saya. Dan kalau mau melanjutkan track di software engineering, kita punya satu lagi mata kuliah pilihan semester depan dan sangat nyambung dengan kualitas dan pengujian ini, namanya clean code dan design pattern. Karena salah satu tujuan kita belajar clean code dan design pattern itu membuat softwarenya jauh lebih bisa di maintainable. Berarti meningkatkan sisi maintainability dari sebuah perangkat lunaknya. Nah, itu kan berarti nyambung dengan quality dan testing ini. Seperti itu. Kalau mau ngambil silakan, tidak ngambil pun tidak apa, nggak usah beban. Itu aja intinya. Toh, sebetulnya video juga kita share kok ya di YouTube, jadi bisa dibuka di YouTube saya. Kalau belum subscribe, silakan subscribe saja sana. Soalnya masih sedikit, 273 gitu ya, sementara mahasiswa yang diajar tuh udah ratusan gitu. Ya cuman untungnya saya nggak pakai konsep yang nggak subscribe nilainya E gitu ya. Kayaknya seru ya, biar subscribernya langsung 1000 gitu. Ya itu sih kalian bisa akses, jadi kalian nggak perlu ngambil mata kuliah kami juga masih bisa ngakses. Tahu ilmu mah buat siapa saja. Yang penting kalau sudah dapat ilmu dari kami, kalian amalkan, kalau bisa juga dibantu ngajarin ke yang lain supaya ilmunya jauh lebih lebar. Kalau ilmu kami ada yang salah, kami pun berharap kalian juga bisa jadi yang merevisi supaya jadi lebih benar. Karena kami juga manusia, pasti ilmunya ada yang salah. Itu aja sih intinya. Tapi kalau nunggu sampai benar 100% ya nggak bisa. Kalau kayak gitu nanti nggak akan ada guru sama dosen gitu ya. Kan kalian juga mungkin di akhir-akhir ini tahu ini ya kasus yang antara guru bahasa Inggris yang tidak bersertifikat itu bukan dimaki ya, diledek sama yang mahasiswa ilmu komunikasi itu loh, yang kampung Inggris. Nah kalau menurut saya sih ya sudah, selama kalian memang sudah menuju ke arah kebenaran, sudah berusaha benar, ngajarin tuh nggak apa-apa gitu loh. Niatnya aja yang penting, niatnya karena apa, bukan niat karena pengen terkenal, tapi niatnya pengen berbagi ilmu. Kalau ada salah, ya saya juga pasti ada salah, Pak Alif juga pasti ada salah. Tinggal gimana cara kita memperbaiki aja ke depannya. Itu aja ya. Sudah ya Pak Alif ya berarti ya? Ya, cukup Pak Adam. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa tugas besar dikerjakan. UAS minggu depan. Berapa soal Pak Alif? 10 saja cukup? Cukup lah. Cukup ya, 10 soal. Nanti apakah pilihan berganda atau apa ya, ntar kalian ikuti saja lah. Intinya 10 soal, minggu depan kita UAS. Pak, minggu depan kan minggu tenang. Bukan, minggu ke-15 sih kalau nggak salah ya. Minggu 15 gitu. Ya, kita sudah selesai kok, kita nggak pernah libur kan. Di minggu sehabis UAS ya kalian kerjakan saja sampai tugas besarnya berakhir. Saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.